Ya. Jadi teman-teman harus paham ya. Kadang gini, kadang teman mahasiswa ketika membuat sebuah membuat sebuah latar belakang atau proposal, kadang masalahnya pun tidak jelas. Ya, tidak jelas masalahnya apa, ke arah mana. Sehingga nanti dengan adanya ujian proposal ya, teman-teman akan mendapatkan revisi. Masalahnya itu harus bukan seperti ini, dibenarkan. Jadi bisa jadi nanti ketika setelah ujian, proposalnya sudah jadi, gitu kan, sudah bagus. Karena revisi-revisi dari penguji itu akan secara langsung seperti itu. Nah, ini jadi nanti di proposal di ujian proposal ya, teman-teman harus buat PowerPoint. Nah, PowerPoint itu isinya apa saja? Isinya ini. Yang pertama adalah latar belakang harus jelas ya. Yang disampaikan nanti poin-poin saja, apa yang jadi masalah, apa yang menjadi dasar permasalahan, kenapa harus dilakukan penelitian, apa yang menjadi masalah, kenapa harus dibuat alat ini misalnya. Di situ rumusan masalah ya. Nanti rumusan masalah disampaikan. Rumusan masalahnya apa? Karena rumusan masalah itu adalah inti dari tugas akhir ya, masalah dari tugas akhir. Yang selanjutnya adalah tool hardware software yang digunakan. Jadi harus jelas. Kita misalnya gini, sampaikan nanti dalam tugas ini yang digunakan toolnya apa? Misalnya toolnya ini kita pakai misalnya Notepad atau pakai Visual Studio gitu kan. Hardware-nya apa? Kita pakai Arduino, kita pakai Raspberry, kita pakai harus jelas. Nanti Raspberry-nya buat apa misalnya. Kemudian sensornya ini buat apa harus jelas. Jadi nanti sampaikan sehingga nanti kita sebagai penguji tahu oh ternyata dia cukup lengkap nih toolnya. Atau mungkin kurang, kalau kita kurang kita bisa nambahkan misalnya. Oh sensornya misalnya ini nggak sesuai, nah itu nanti di penguji bisa menyampaikan, ini kamu sensornya salah mas, bukan pakai ini, harusnya pakai ini misalnya. Nah itu nanti ketika ujian ya, ini nanti harus ada nih softwarenya apa. Ini kali ya nggak masih semuanya ya, misalnya mungkin hardware sama software saja boleh gitu kan. Kalau memang tidak ada ya, atau mungkin memang tool yang digunakan ada ya disampaikan. Kemudian habis itu konsep harus jelas. Jadi konsep itu TA-nya kamu itu seperti apa gambarannya, alatnya seperti apa gambarannya, nanti gimana cara kerjanya gitu kan, nanti outputnya bagaimana ya, itu harus jelas. Misalnya Pak ini nanti TA-nya inputannya adalah data pH tanah yang ketika kering, kemudian ketika kering ya maka si mikro akan membaca oh ternyata pH tanahnya kering, akan memberikan perintah kepada aktuator misalnya untuk menyalakan mesin ya, kemudian nanti air akan menyemprot misalnya. Nah itu seperti itu konsepnya, di situ Anda harus dijelaskan. Jadi harus jelas dari inputnya apa, gimana prosesnya, outputnya apa dari alat atau TA yang kalian buat ya. Kemudian metode penelitian harus disampaikan juga nanti. Metodenya pakainya apa? Karena rata-rata di D3 itu waterfall misalnya atau SDLC ya, gitu kan. Pakai metode waterfall ya, yang ada analisis ya, ada perencanaan, analisis, perancangan, kemudian desain ya, implementasi gitu kan. Mungkin tidak ada pengujian ya. Kalau nggak ada pengujian itu harus jelas juga. Kemudian bagaimana penerapan atau implementasinya? Nah, nanti harus jelas. Nanti dikasih bahwa alat ini ketika sudah jadi, sudah selesai dibuat, itu bagaimana penerapannya? Akan diterapkan di mana? Jangan sampai teman-teman membuat sebuah alat memang tidak jelas di mana diterapkannya, nggak boleh, harus jelas. Oh, nanti alat ini akan diterapkan nanti di bidang pertanian, Pak, khususnya misalnya untuk tanaman bawang misalnya, agar nanti memudahkan petani untuk melakukan penyemprotan tanaman bawang gitu kan, karena tanaman bawang kan harus dilakukan penyemprotan sehari 2 kali gitu kan, ketika pagi dan sore atau ketika habis hujan atau apa itu kan seperti itu ya. Kemudian job desk dari anggota harus jelas. Jadi nanti ketika teman-teman ada kelompoknya ada 2 atau 3 harus jelas. Ya nanti di terakhir kita tambahkan job desk-nya. Misalnya kelompok atas nama imam nanti dia ngapain? Dia buat apa? Tidak boleh ada dalam anggota yang hanya membuat laporan, tidak boleh. Karena ketika teman-teman membuat proyek tugas akhir itu harus minimal ya tadi satu orang dia mendesain atau membuat softwarenya, interface-nya. Misalnya
imam misalnya desain interface sama membuat misalnya sistem monitoringnya berbasis web gitu kan, dengan misalnya dengan PHP atau apa gitu kan. Nah, nanti yang satunya lagi misalnya eh, membuat alatnya ya. Nanti yang ketiga bagaimana yang ketiga? Yang ketiga misalnya dari sistem keamanannya saya membuat koneksinya misalnya biar dari sini dia bisa connect ke eh, software misalnya atau apa. Jadi harus jelas. Karena ketika teman-teman nanti di ujian ditanya, kamu buat apa? Buat laporan nggak masuk, tidak termasuk, tidak termasuk. Ya. Suara. Gimana Mas? Suaranya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oh jelas. Oke. Nah itu jadi harus jelas job desk-nya ya. Jadi harus jelas job desk-nya. Biar kita sebagai, karena nanti gini Mas, ketika nanti job desk disampaikan jelas kepada penguji ya, nanti saat ujian tugas akhir teman-teman juga mungkin yang ditanya itu hanya yang dikerjakan oleh teman-teman. Misalnya tadi anggota satu misalnya membuat software ya, desain softwarenya, codingnya lah di interface-nya gitu kan, di interface-nya. Ya nanti yang akan kita uji, akan kita tanya terhadap anak itu ya sepintas software itu. Kemudian nanti misalnya satunya lagi buat hardware ya, ini akan kita tanya hardware-nya, jadi tidak akan ini. Makanya itu harus jelas, ya harus jelas. Nah, jangan sampai ujian nanti kamu buat apa? Buatnya laporan saja Pak. Bab 1 ngetik. Terus yang buat program siapa? Sama hardware. Satu orang ini nggak boleh seperti itu nanti. Nanti nilainya akan berbeda. Yang satu C mungkin yang satunya lagi A gitu kan. Nah, karena jadi belum tentu juga nilai kalian itu sama, belum tentu. Tergantung bagaimana penguasaan materi, bagaimana cara menyampaikan. Mungkin project laporan nilainya sama, tetapi saat menjelaskan, menjawab itu akan berbeda di situ. Dan mungkin juga nanti nilai akhirnya pun berbeda. Jadi yang sudah-sudah dalam satu kelompok tidak sama nilainya, ada yang nilainya B, ada yang nilainya A, ada yang nilainya C gitu kan. Tergantung penguasaan ya, penguasaan. Yang selanjutnya adalah tata cara ujian proposal ya. Ini barangkali teman-teman nanti akan melaksanakan ujian harus tahu. Ini memang konsep dari kita. Ujian proposal saya dilaksanakan menggunakan daring ya, kita pakai Zoom ya. Nanti prodi akan memfasilitasi media Zoom tersebut ya. Nanti tinggal kita nanti nge-share ke mahasiswa linknya apa ya. Jadwal ujian akan di-share ke mahasiswa paling lambat 2 hari sebelum ujian dimulai. Ya. Akan kita share ke paling lambat 2 hari sebelum ujian dimulai. Ya, nanti setelah ini semuanya sudah ngupload semua, nanti akan oleh panitia akan di-download judul-judulnya sama nama mahasiswanya, kemudian nanti akan dijadwalkan nanti penguji-pengujinya siapa aja. Jadi ada 3 penguji ya nanti ya. Link ujian akan di-share ke mahasiswa paling lambat sehari sebelum ujian dimulai. Jadi paling lambat sehari. Misalnya besok ujian, hari ini kita share. Ya. Hari ini kita share. Menggunakan jas alma mater dan pakaian rapih, celana hitam, baju putih berdasi kayak ujian tugas akhir ya. Walaupun di rumah nggak apa-apa, jas alma mater, dasi, kemudian dalamnya putih, hem putih ya. Kemudian celana hitam, pakai sepatu. Ya, pakai jum mungkin ya kelihatan lah kalau pakai jum mungkin. Kelihatan sepatunya nggak apa-apa. Kemudian mahasiswa wajib login atau bergabung dengan Zoom 15 menit sebelum dimulai. Jadi misalnya kelompok ini misalnya ujiannya jam 10 ya, berarti jam 10 sebelum jam 10 harus login. Dan juga jangan login semua. Ya boleh lah, teman-teman mau login boleh, misalnya mau menyaksikan ya. Mau menyaksikan teman-temannya nih misalnya dari pagi login, boleh menyaksikan, tetapi jangan mengganggu. Jika teman-teman ingin menyaksikan teman-temannya ujian boleh ya, biar tahu nanti bagaimana cara ujiannya. Mungkin nanti anak-anak semester 4 pun akan saya share ya linknya biar tahu bagaimana cara ujian tugas akhir itu, biar teman-teman adik-adik kelasnya tahu itu bagaimana ujian itu, bagaimana seperti itu bagaimana itu ya. Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan mahasiswa tersebut tidak melaksanakan ujian, maka secara langsung proposal yang diajukan tidak disetujui
prodi, mohon maaf ini gabung-gabung ya. Artinya ketika kita sudah nge-share jadwal ujian jam itu, hari itu, kemudian mahasiswa tersebut tidak bergabung ujian, maka kita anggap bahwa proposal ditolak, tidak direview. Ya kapan diujiankan? Ya diujiankan setelah nanti semuanya selesai, bisa jadi, gitu kan. Nah, makanya mohon agar sesuai agar semuanya nanti mengikuti ujian sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh prodi, gitu kan. Jangan ada yang tidak ikut alasan apapun ya, ya kecuali mungkin maaf sakit ya atau ada apa. Tapi kalau alasan kerja masih bisa izinlah seperti itu ya. Karena waktunya udah kita sesuaikan ya. Nanti yang esensi pun akan kita sesuaikan untuk malam hari, kita coba nanti untuk malam hari, yang reguler nanti berarti siang, sore atau pagi hari ya. Kemudian jumlah penguji ada 3 orang nanti ya, semuanya dari dosen kita ya, yang sesuai dengan kualifikasi. Nanti ada yang artinya kualifikasi ya orang-orang komputer semua ya, mungkin yang MKOM, MT gitu kan, semuanya yang sudah S2 semua. Ujian dilaksanakan kurang lebih 30 sampai 60 menit ya. Jadi ini proses ujiannya. Semakin Anda menyampaikan ke kita semakin jelas, semakin gamblang ya, semakin kemudian jelas arahnya kemana, TA-nya kalian ya, konsepnya seperti apa, mungkin kita akan bertanya sedikit. Tapi ketika yang disampaikan tidak jelas, tidak tahu arahnya kemana dan sebagainya, mungkin itu kita akan banyak bertanya, banyak mengarahkan, mungkin akan menjadikan waktunya lebih lama. Gitu. Ya, itu mungkin dari saya sedikit pemaparan tentang proses ujian proposal. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, ada yang belum paham, ada yang masih bingung, silakan ditanyakan ya. Atau nanti dari Bu Ida atau Pak Arif atau Pak Lukman mau menyampaikan, mau menambahkan terkait proposal ujian proposal atau gimana konsepnya, silakan sampaikan saja ya. Ini biar maksudnya lebih jelas. Mungkin saya hanya bisa menyampaikan seperti ini, gitu kan. Terima kasih. Saya Hiri, Binti Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rais atas pemaparan tata cara atau sosialisasi tentang tugas akhir yang nanti akan diambil oleh mahasiswa kita yang semester 5 nanti akan semester 6. Oke, mungkin dari Bapak atau Ibu dosen dulu, ada yang mau ditanyakan atau yang mau dijelaskan kembali tentang pemaparan tadi yang Pak Rais paparkan? Bu Ida atau yang lain? Bu Ida, silakan Bu Ida. Barangkali mau menambahkan. Bu Ida, ada tambahan? Sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi dengan teman-teman mahasiswa kita. Bu Ida, ayo. Suaranya bisa didengar, Mas? Ya, dengar, Pak. Dengar. Okay. Saya hanya menambahkan saja. Jadi proses judul yang masuk ke kami akan di setengah sih kayak bocah non. Ibu suaranya menghilang, Bu. Bu Ida suaranya hilang. Lihat tuh unmute itu. Suaranya menghilang. Yeah. Oke, sudah ada lagi ya. Buat mahasiswa yang sudah kirim proposal ke sistem, itu akan dijadwalkan sidang proposalnya. Jadi teman-teman mahasiswa harus sudah siap kapanpun diujiankan. Mungkin sih masukan saya hanya seperti itu.
karena ini adalah pertama kali buat angkatan ini, angkatan sebelumnya kan tanpa ujian ya, hanya review saja. Mungkin itu yang mungkin perlu disiapkan, bikin PPT-nya, kemudian masukan saya satu lagi, jika memang memungkinkan, tugas TA adalah salah satu proyek dari tugas di semester 5 ini. Jadi mungkin ada dari beberapa MK, misalkan ada MK mikro ya, mikro ya, robot juga ada itu. ya, robotik, kemudian ada sistem cerdas juga. Nah, beberapa MK itu biasanya adalah proyek. Apakah boleh sebuah proyek dari sebuah MK dijadikan sebuah judul TA? Sangat boleh sekali dan sangat menguntungkan kalau menurut saya. Kenapa? Di satu sisi proyek mata kuliah itu dipenuhi, di sisi lain kalian sudah memperoleh progres di tugas akhir. Saat TA pasti kan proyeknya sudah jadi tuh. Otomatis target berapa persen proyek dari tugas akhir berarti sudah tercapai dong, minimal 50%, tinggal bikin laporan dan penyempurnaan dari user ataupun dari dosbing 1 ataupun dari dosbing 2. Masukan saya seperti itu aja, Mas. Jadi tidak ada kendala misalkan banyak tugas, dosen ini tugas, dosen itu tugas, belum TA kan akhirnya menumpuk. Nah, jadi untuk menghindari menumpuk itu usahakan salah satu tugas dari proyek tersebut adalah memang tugas akhir kalian. Jadi waktunya akan lebih lama. Karena secara teori kalian mengerjakan TA tuh hanya beberapa bulan ya secara efektif. Kalian ngajuin judul tuh sekarang. Ini bulan apa ya? November ya? Desember. Kemudian mungkin Desember proses review. Kemudian Januari mungkin mulai bimbingan. Desember akhir lah ya. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Secara teori itu kalian 7 bulan. Juli, Agustus biasanya kalian sudah sidang. Tapi secara praktek biasanya ada libur lebaran, ada libur puasa. Ya, kalian nggak efektif lagi. Jadi biasanya efektif itu 3-4 bulan. Jadi kalau bisa dipersiapkan dari semester sekarang itu akan lebih baik. Itu masukan saya. Sekian Mas Pak Rais, saya sudah memberikan saran. Ya, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya, monggo. Ini ada pertanyaan nggak nih? Nah, dicek Mas. Untuk teman-teman mahasiswa, barangkali ada yang mau ditanyakan di sini. Oh ini Silakan. ada nih ya, ada yang bertanya nih Mas. Berarti konsep itu isinya kayak flowchart, bukan Pak? Oh, oke, jadi gini Mas. Sebenarnya gini, boleh teman-teman gambarkan dengan flowchart boleh. Misalnya nanti gimana cara kerjanya alat itu, misalnya inputannya apa, prosesnya bagaimana, outputnya itu bagaimana, boleh. Kalau teman-teman tidak bisa pakai flowchart, misalnya tidak pakai bahasa boleh, pakai tulisan boleh. Itu ya konsepnya, konsep tugas, konsep TA misalnya alat ini berguna seperti untuk apa-apa dan sebagainya, boleh juga, nggak apa-apa. Kalau memang mau pakai flowchart boleh, silahkan. Kan flowchart ada yang flowchart kadang digunakan untuk misalnya cara kerja dari alat ya, start, mulai atau apa, sebenarnya nanti mesin jalan itu kan. Tapi untuk ini kan konsepnya adalah alat itu inputannya bagaimana, kemudian nanti outputnya apa yang akan dihasilkan dari alat itu, untuk apa. Mungkin akan lebih bagusnya lagi, boleh dikasih flowchart, tapi di bawah kasih penjelasan bagaimana konsep dari alat yang akan dibuat. Ya. Artinya biar kita sebagai penguji itu jelas bahwa alatnya kamu itu seperti ini. Jadi jangan khawatir juga bahwa kalian ketika diujiankan itu kalian akan dibantai, nggak usah berpikir seperti itu. Justru kita harusnya senang malah dengan adanya ujian ini, teman-teman akan diarahkan kemana. Saya bilang tadi bisa jadi teman-teman yang tadinya tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu bagaimana judul yang baik, yang bagus, itu akan menjadikan bahwa judul Anda akan menemukan judul yang baik dari arahan dari penguji, atau mungkin termasuk isi-isinya pun akan lebih baik dengan arahan-arahan dari para penguji, seperti itu. Tinggal nanti setelah ujian selesai mungkin nanti akan teman-teman harus merubahnya di sistem ya. Judulnya mungkin ketika ada yang berubah judul nanti di sistem dirubah seperti itu. Oke. Ini nanti barangkali Bu Ida mau nambahkan, nanti saya dulu nih menjawab. Mohon maaf. Yeah. Untuk ujian proposal berarti nanti yang login lewat Zoom hanya satu anak. Ya, semuanya harus login semuanya ya. Harus login semuanya.
tiga-tiganya seperti itu. Harus login tiga-tiganya ya. Ya kalau misalnya teman-teman misalnya mau bareng ya satu login boleh nanti bertiga, tapi kan katanya nggak boleh ya, social distancing gitu kan, nggak boleh berdekatan gitu kan. Kalau nggak boleh berdekatan berarti eh, semuanya nanti harus login tiga-tiganya. Pak, saya nggak punya kuota, yo pinjem gitu kan, atau pinjam ke HP teman dan sebagainya. Intinya semua peserta wajib ikut, wajib hadir ujian proposal biar tahu nanti arahnya kemana ya, revisinya apa, harusnya kemana itu biar tahu. Sehingga nanti juga tahu nanti apa yang harus dikerjakan. Bisa jadi nanti saat ujian akan ditanya oleh penguji, Mas kamu bisanya apa? Saya bisanya Android, yang sebelumnya di judulnya adalah pakainya website, misalnya, oke Mas, judulmu ganti saja, jangan website, Android saja, karena kamu bisa Android, misalnya gitu kan. Oke, nanti berarti Android yang mengerjakan kamu, kayak gitu. Jadi nanti seperti itu nanti ketika nanti ujian ya. Oke, ada pertanyaan lagi Pak. Ini dari Anggun. Kalau apa? Kalau kelompoknya nih, mohon maaf izin bertanya dari atas dulu, di atas dulu nih, di atas nih. Ya, di atas. Ya. Berkelompok sama kelompoknya nggak apa-apa. Ya. Maksudnya ini anjir. Ya. Nanti saya tunggu, saya bacakan nih. Ntar dulu. Yang pertama, Jurus apa? mau tanya untuk pelaksanaan ujian. Mohon maaf Bapak, suaranya hilang. Pak Rais, suaranya ke mute Pak. Ya. Jadi November nanti teman-teman bisa kita akan menyusun jadwal. Nanti Desember akan kita, mungkin November kita share nanti akhir-akhir November, nanti Desember kita ajakan ujian proposal sehingga nanti Januari teman-teman bisa bimbingan, bisa mulai bimbingan nanti. Kemudian waktu pengujian TA dapat jadwal, ya nanti ada ujian TA ya. Ujian TA pengujinya belum tentu yang ujian proposal belum tentu, mungkin akan berbeda. Karena kan kalau penguji TA itu pembimbing pun nanti ikut mendampingi. Jadi bukan jadi penguji, dari pendamping ya. Jadi ada 3 nanti ujian TA. Ketua penguji, anggota 1, anggota 2, anggota 2-nya itu sebagai pembimbing gitu kan ya. Tetap nanti akan ada. Kemudian di sini file yang nanti dibagikan nanti dibagi ini ya Mas. Mas Lukman nanti di-share di ini ya Mas, grup ini ya. Iya, PPT-nya ya Pak ya? Ya, PPT nanti di-share di grup ini ya, di grup. Oke. Kemudian tadi ada yang ini, siapa ini? Lewat, maaf Mas ini, Mas Ilham. Mohon maaf izin bertanya, pada tata cara ujian poin 2 adalah jadwal ujian akan dibagikan ke mahasiswa paling lambat 2 hari sebelum ujian. Sekitar bulan apa? Ini tadi insya Allah November ini akan kita share, nanti biar ujiannya Desember Mas, seperti itu ya. Sebenarnya ini udah siap kita share sebenarnya, cuman saya masih menunggu ada yang belum 100% mengumpulkan, soalnya masih sekitar 90% lebih yang baru mengumpulkan ya, baru ngupload itu. Kemudian yang kedua, apakah pada saat ujian diperbolehkan satu kamera? Ya boleh, cuman kan tadi kita katanya nggak boleh bareng-bareng karena social distancing gitu kan. Nah, seperti kalau bisa satu mahasiswa login. Jadi kalau tiga mahasiswa ya berarti 3 nanti loginnya seperti itu. Tapi kalau kepaksa-paksa ya boleh buat. Yang penting kita sebagai penguji hadir semuanya 3-tiganya atau 2-duanya hadir semua. Bagaimana caranya kalian? Yang penting kita hadir biar tahu kelompoknya siapa saja. Kemudian nanti kita juga tahu akan mengarahkan mereka ke arah mana gitu kan, tiap-tiap mahasiswanya. Kemudian kalau kelompoknya sama kelompoknya nggak apa-apa, maksudnya gimana ini? Itu membingungkan itu. Kelompoknya nggak satu kelas boleh misalnya, atau bagaimana saya bilang. Intinya Anda satu kelompok dengan kelas berbeda kelas pun tidak masalah kita, nggak apa-apa. Mau kelas F dengan kelas A boleh gitu kan. Atau di sini kalau kelompoknya nggak sama, atau mungkin apa gitu, saya bingung ini gitu kan. Atau mungkin ujiannya tidak dengan satu kelompok, ya nggak boleh, harus satu kelompok gitu kan. Saya juga bingung nih bertanya gimana nih. Kalau kelompoknya sama kelompoknya nggak apa-apa.
tidak sama dengan kelompoknya, ya harus sama kelompoknya. Kalau nanti misalnya ujian, misalnya ini ujian, ya harus satu kelompoknya itu. Tidak boleh, Pak, saya tidak bisa hadir di ujian proposal, saya ikut kelompok ini boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Kan tadi saya bilang bahwa ketika teman-teman ikut ujian proposal, di situ kan akan tahu apa kurangnya apa, salahnya di mana, gimana perbaikannya, kan sehingga nanti teman-teman kelompoknya akan tahu kemana arahnya. Kalau tidak ikut, ya mana tahu nanti di arahnya kemana. Karena belum tentu ketika teman-teman menanyakan ke temennya, belum tentu ya temennya pun belum tentu paham. Jadi saya wajibkan semuanya harus hadir, tiga-tiganya, sebenarnya satu kelompok harus hadir, wajib hadir ya. Kemudian ini apa nih? Maaf Pak, mau tanya kalau flowchartnya memang alangkah baiknya dikasih di dalam proposalnya, nggak masalah asalkan kasih jelasnya di bawahnya. Boleh, nggak apa-apa ya. Intinya yang penting ya gini loh Mas. Namanya kan proposal, Anda boleh salah pun nggak masalah, gitu kan, nggak apa-apa. Karena nanti mungkin Anda akan lebih jelas dengan bercerita. Nanti konsepnya bagaimana, kayak gitu. Konsep dari TA-nya itu bagaimana, itu kan lebih jelas dengan bercerita. Mungkin nanti dengan membuat flowchart mungkin kurang baik, tapi itu nggak usah dihiraukan. Yang penting nanti yang bisa Anda sampaikan saat presentasi itu jelas. Gimana cara konsepnya dari tugas ini seperti apa. Nah, jadi kita sebagai pembimbing kan, oh ternyata kamu konsepnya bagus ya, nanti outputnya ini, inputnya ini, udah cukup oke. Nanti begini cara implementasinya itu udah kita nanti penguji insya Allah akan paham seperti itu. Oke, itu pertanyaan terakhir. Silakan barangkali mau menambahkan. Oh ada lagi nih. Bimbingan TA berbentuk buku Pak. Oh ya, ini kita rencananya kan di buku bimbingan itu kita rencananya pingin kita share ke website, nanti kalian tinggal download seperti itu. Ya. Untuk buku bimbingannya gitu kan. Tapi nanti untuk buku panduannya kan bimbingan itu kan nanti bimbing 1 untuk nulis revisinya apa saja, bimbing 2 untuk itu nanti mungkin kita share. Tapi untuk panduan kan buku kan ada panduannya. Panduannya bagaimana cara nulis proposal, bagaimana cara nulis laporan, itu kan harus ada dalam panduan. Nah, ini nanti kita masih kaji apa panduannya kita cetak, kita kasih satu kelompok 1 gitu kan. Atau kita bagaimana nanti, intinya ada buku panduan untuk memberikan panduan bagaimana cara penulisan yang baik ya, sama nanti ada buku untuk bimbing, artinya untuk bimbingan itu mungkin 1 lembar berapa lembar lah nanti untuk bimbingan saat teman-teman bimbingan TA seperti itu. Maksudnya ngumpul dengan yang lain gimana? Ya katanya kan nggak boleh ini jaga jarak, nggak boleh ngumpul yang lain gitu kan. Anda mau pakai yang lain boleh, misalnya Anda login pakai pinjam HP teman ya boleh, silakan saja nggak apa-apa. Misalnya satu kelas ternyata diujiankan dalam waktu dalam hari itu, boleh gantian, silakan nggak apa-apa, boleh gantian. Kalau mau pinjam misalnya nggak masalah, silakan. Misalnya jam 10 Ani ujian ya. Jam 10, jam 11 si Intan pinjam punya si Ani ya boleh, nggak apa-apa. Silakan. Proposal yang telah kami upload kemarin itu bagaimana ya Pak? Karena ini ada ketentuan harus setelah webinar ada apa kita buat? Oh, nggak usah. Tidak usah proposal itu kalian pokoknya gini. Proposal nggak usah direvisi, biarkan saja yang udah diupload biarkan saja. Tetapi nanti ketika teman-teman ujian proposal otomatis harus ngikutin format yang sudah barusan saya kasihkan. Ya, itu nanti di PowerPoint-nya ya. Kalau di proposalnya tetap sama, nanti di proposalnya tetap di proposal nanti ada latar belakang sama yang kemarin, sama seperti itu. Tapi di PowerPoint itu ditambahkan gimana konsepnya ya. Ditambahkan gimana konsepnya biar kita jelas. Gimana implementasinya itu adalah tambahan untuk PowerPoint, tapi di proposal tidak usah. Ya. Proposal ngikutin format yang memang sudah kita share saja, seperti itu. Kalau nanti setelah ujian kan ada revisi ya, revisi. Nah proposal yang direvisi kan nanti untuk dilakukan bimbingan, untuk nanti dilakukan bimbingan ke dosen pembimbing 1 nanti. Pasti ada revisi.
Jarang-jarang proposal tuh nggak ada revisi, jarang, pasti ada revisi. Ya. Apakah ujian proposal udah pasti proposalnya harus sudah di ACC? Apakah saat menyelesaikan ujian proposal? Oh, enggak. Nanti gini, Mas. Kalau proposal itu kan sebenarnya kita hanya akan biar kita tahu ke arah mana konsepnya, ya. Bisa jadi nanti proposalnya mungkin gantian gantian cara menyampaikannya, karena tidak ada penilaian di ujian proposal, nggak ada penilaiannya di kita. Ini kalau nggak salah kita nggak ada penilaian ujian proposal. Jadi ujian proposal kita laksanakan biar tahu ke arah mana kalian ininya. Kalian mungkin tidak paham ke arah mana, kita kasih arahan. Kita tentukan arahnya, kita bantu seperti itu. Ya, silakan mungkin gantian boleh nanti pas menyampaikan mungkin latar belakang yang menyampaikan si A, konsep nanti yang menyampaikan si B gitu kan. Ini kemudian si C, silakan saja nggak apa-apa biar adil seperti itu. Apakah saat menjelaskan ujian proposal per anak menjelaskan ya ACC dan DACC kan nanti gini Mas. Bisa jadi ketika diujiankan langsung di ACC bisa. Bisa jadi nanti ketika diujiankan ujian proposalnya itu minta dirubah. Mas, dirubah ini judulnya, nanti langsung kamu rubah. Satu juga. Nanti baru di ACC. Jadi bisa jadi langsung ACC atau mohon untuk diperbaiki tapi ACC seperti itu Mas. Jadi tidak ada yang mungkin kita usahakan tidak dikembalikan. Mas, kita kembalikan, silakan kamu mengajukan yang baru, enggak. Nanti penguji memberikan arahan harus judulnya apa atau mungkin ketika mau diganti ya diganti apa. Nanti biar penguji yang memberikan arahan seperti itu. Jadi kita berusaha untuk memang saat itu juga mahasiswa tidak ada yang ditolak. Semuanya ACC atau mendapatkan judul arahan yang baru dari penguji seperti itu. Apakah produk TA yang harus berhubungan dengan IoT? Karena kita kan sebenarnya sekarang kan gini Mas. Ya, IoT itu kan alat yang mampu dikendalikan dari jarak jauh ya. Sebuah alat yang mampu dikendalikan dari jarak jauh dengan handphone, dengan website gitu kan. Itu namanya kan IoT. Semua perangkat yang terbuka itu kan IoT ya. Teman-teman buat misalnya tadi tongkat membantu tuna netra ya. Kan kita sudah ada yang sudah buat tuh. Nanti dikendalikan misalnya lewat handphone. Jadi bisa tahu orang itu ke arah mana ketika menghilang, nanti Google Map-nya misalnya jalan. Itu boleh. Nah, karena kita kompetensinya di visi misi kita itu adalah penerapan IoT, kan visi misi kita terbaru adalah kompetensi di bidang hardware dengan penerapan IoT. Kalau di bidang IoT berarti kan harus ada antara software, harus ada hardware-nya dan ada jaringannya. Jadi sebisa mungkin ya teman-teman ketika membuat tugas akhir ya harus tadi ada sistem kendalinya. Kan sistem kendali juga ada yang gratis, open source gitu kan, nggak harus dibuat. Nah, itu. Kalau misalnya tanpa IoT misalnya alat saja ya. Jadi kalau tanpa IoT boleh, tapi nanti mungkin jumlahnya tidak akan maksimal. Mungkin kalau IoT bisa 3 orang. Tapi kalau alatnya cuma alat saja misalnya mungkin pakai microcontroller ya tanpa sistem monitoring gitu kan, paling nanti ada 2 orang mungkin seperti itu. Atau ada yang software silahkan misalnya Pak saya mau ngambil TA-nya misalnya sistem pakar, boleh silahkan ya. Jadi tidak harus ini ya, cuman kita kalau misalnya ada yang software boleh gitu kan, kita nggak melarangnya, silahkan. Ada yang sistem pakar atau mungkin sistem SPK ya, dengan keputusan boleh-boleh saja, bentuknya website boleh, Android boleh, silakan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kan di kita ada pendukung, software itu pendukung ya, jadi tetap teman-teman boleh mengambil judul tugas akhir yang hubungan aja dengan itu. Tinggal nanti saat diujiankan itu apakah di ACC atau akan diarahkan kemana, karena kita tidak boleh membuat TA itu misalnya judulnya web profil, website sekolah, udah nggak boleh, udah nggak zaman ya. Website sekolah, website misalnya dinas sudah nggak zaman, mereka pada sudah punya. Tetapi misalnya membuatnya sistem pendukung keputusan deteksi COVID-19 gitu kan, misalnya nih berbasis gejala misalnya. Boleh-boleh saja. Sistem misalnya pelacakan misalnya
lowongan pekerjaan. Nah, itu boleh kayak seperti itu. Jadi kalau yang kayak gitu itu boleh, tapi kalau yang tadi sifatnya umum, Anda buat web profil, web SMK, itu sudah enggak zaman seperti itu. Atau teman-teman membuatnya yang lucu, misalnya unik, ronda online ya. Kemudian misalnya ronda online apa? Sistem goban ya, tambal ban misalnya, tambal ban. Artinya kayak Gojek gitu kan. Nanti ketika kita ban bocor di jalan, kemudian tinggal buka aplikasi Goban apa-apa gitu misalnya, kemudian nanti kita klik butuh pertolongan, otomatis tukang tambal yang paling terdekat akan bunyi dan dia akan datang. Seperti itu, kayak Gojek lah. Seperti itu, sama kayak Gojek kita ketika mau beli makanan. Itu boleh-boleh saja. Jadi sistem yang dibuat ya memang sesuai dengan membantu masyarakat. Ya, seperti itu. Boleh-boleh saja, Mas. Oh iya, satu yang hilangnya. Kalau TA-nya berdua bagaimana? Boleh berdua, ya. TA-nya berdua boleh, ya. Boleh berdua. Jadi kita nanti gini, saat ujian proposal bisa jadi ketika teman-teman misalnya, contoh gini, ada yang ngambil judul A misalnya, anggotanya 3. Mungkin ketika diujiankan proposal, bisa jadi ketika penguji menilai, Mas ini 3 orang nggak boleh, Mas. Ini harus 2 orang, misalnya. Sekarang mau bagaimana? Nah, otomatis nanti si penguji untuk menjadi 3 orang, Anda harus menambahkan ini, kayak gitu. Jadi nanti di ujian itu si penguji akan memberikan arahan ketika akan menjadi 3 orang, itu harus tambahkan ini. Karena produk Anda itu layak hanya untuk 2 orang. Kalau 3 orang itu nggak layak. Nah, seperti itu misalnya. Atau misalnya 1 orang ya, Anda mengajukan website misalnya. Di situ 2 orang, padahal kan website 1 orang. Ketika nanti 2 orang, otomatis nanti penguji akan memberikan arahan untuk bisa biar jadi web ini 2 orang, kamu harus buat ini, seperti itu, gitu kan ya. Jadi TA itu boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh 3 orang, sesuaikan dengan memang ruang lingkup dari tugas akhir itu. Ya, 4 orang nggak boleh, maksimal 3. Kan? Jadi kelompoknya itu nggak harus 3, Mas. Pak, saya buat sendiri ya silakan sendiri. Ya, silakan sendiri nggak apa-apa. Buat alat misalnya harganya 12 juta ya, sendiri ya boleh, silakan Pak, sendiri aja lah, silakan saja, nggak apa-apa. Berdua, mohon maaf, untuk ujian proposal direview oleh dosen pembimbing, 1 dibagi atau nanti setelah ujian baru dibagi pembimbingnya, Mas. Jadi kita ujian dulu ya, nanti habis itu kita bagi pembimbingnya. Karena gini, soalnya pembimbingnya kan bermacam-macam, Mas. Ada yang mungkin nanti pembimbingnya itu sudah S2 tetapi belum bercapung gitu kan. Nah, artinya ini beda-beda. Kalau kita pembimbingnya penguji nanti akan bingung, Mas. Banyak sekali nanti orangnya. Tapi nanti penguji kurang lebih kita sudah ini ada 10 orang penguji ya, dari dosen tetap yang sudah memiliki jabatan fungsional ya. Jadi ada standarnya, jabatan fungsional, asisten ahli dan lektor, ada 10 orang. Nanti 10 orang itu dibagi 3 orang ya. Nanti 3 orang uji ini, 3 orang uji ini, itu sudah kita bagi. Nanti setelah selesai nanti ujian Anda suruh ngerevisi proposal gitu kan. Nanti revisi proposal mungkin akan diupload ulang judulnya kan, mungkin ada perubahan judul, diupload ulang ke website. Nanti di situ akan mendapatkan pembimbing ya setelah ujian proposal. Untuk ujian nanti apa saja yang dipersiapkan oleh mahasiswa? Ya tadi teman-teman mempersiapkannya apa? Ya laptop saja di rumah, PowerPoint disiapkan ya. Kemudian pakai rapih yang tadi saya sampaikan, ada jas alma mater, pakaian putih ya, celana hitam, dasi. Ya. Udah nanti di rumah saja disiapkannya, nggak usah menyiapkan apa-apa. Paling laptop aja selesai, udah gitu kan. Pas ujian proposal kita menyediakan PPT saja apa sama ini PPT saja, Mas. Ini PPT saja nanti teman-teman nanti PPT saja gitu kan. Nanti kalau ini soalnya gini, ini kalau mau ya nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nanti kan akan kita bahas tingkat prodi, nanti tunggu aja pengumumannya. Nanti barangkali kita di prodi nanti agar proposal itu kita minta soft file-nya biar kita share ke dosen atau bagaimana nanti ya. Kan kita proposal juga ada tuh di website ya, tinggal kita download aja. Intinya kalian PowerPoint aja udah. Ya, PowerPoint. Kemudian
Pas ujian proposal kita jika proposal yang diajukan pada website berbeda dengan yang dipaparkan, boleh. Ya, kan otomatis kalian gini. Oh iya, ternyata setelah saya menyampaikan arahan seperti ini, mungkin terngiang-ngiang ide-ide baru, boleh Mas, boleh. Ya. Nanti ketika ujian disampaikan bahwa proposalnya berbeda dengan apa yang saya sampaikan, ya. Berarti nanti otomatis oleh kita di websitenya akan kita nyuruh direvisi proposal itu, otomatis nanti ketika kita revisi nanti akan kembali ke Anda nanti. Anda tinggal buka aja website di komputer, login pakai nama itu yang upload siapa, nanti di situ nanti tinggal ngerevisi saja boleh gitu kan. Jadi nanti ketika memang seperti itu sampaikan saja saat ujian, nanti kita akan kembalikan ke mahasiswa lewat sistem. Nanti di sistem kalian ngerevisi, nanti kemudian dikirim ulang. Nah, seperti itu. Untuk pembayaran administrasi DTA tahun ini kira-kira berapa? Oh ya, ini kalau nggak salah nanti kita ada cicilan Mas, di sebelum UTS ada bayar berapa, sebelum UAS bayar berapa gitu kan. Ini nanti ujian DTA itu semuanya sama Mas. Jadi semua prodi nanti disamakan. Ya, misalnya komputer kan dulu 800.000 pada 150 ya. Akuntansi 900 gitu kan, atau berapa gitu kan. Nanti semuanya akan disamakan, semua prodi akan disamaratakan kalau nggak salah seperti itu. Biar tidak ada kecemburuan antar mahasiswa kayak gitu kan. Ya berdoa saja nanti biayanya murah gitu kan. Karena ujian tugas saya itu ya kita ada penguji, ada pembimbing gitu Mas ya. Kalau nanti ditanya loh Pak, kenapa bayar ya? Pembimbingan harus dibayar. Bayar. Saya juga dulu sidang tesis aja saya bayar berapa? 2,5 juta. Ya nggak apa-apa gitu kan. Memang udah seperti itu kebijakannya. Dulu sih 850 Mas kita dulu dibayar 2 kali. Jadi kita tagihkan di UTS, tagihkan kita sebelum UAS gitu kan. Itu kita dulu 850 pada 800 ya, saya lupa gitu. Semoga masih tetap sama. Kita nggak pernah naik dari 2 tahun ini, nggak pernah naik kok seperti itu. Kemudian ini proposal ACC berarti langsung mengerjakan proyek laporan dan bisa langsung dibimbing ya. Dan nanti ketika ACC nanti akan ya boleh ada ini ya. Nanti berarti enggak Mas, setelah proposal ACC itu kan gini, ujian proposal dulu kan, ACC gitu kan. Artinya ujian proposal itu bahwa biar kalian arahnya jelas kemana nanti, latar belakangnya jelas. Nah setelah ACC, dosen pembimbing itu kan akan diplotkan, pembimbing satunya siapa, duanya siapa. Ketika sudah plot pembimbing 1, 2 sudah mendapatkan pembimbing 1, 2, habis itu Anda bimbingan proposal ke dosen pembimbing 1 ya. Nah, habis bimbingan proposal ACC otomatis soalnya gini Mas, kalau proposal ACC dengan pembimbing 1 otomatis bab 1, bab 2, bab 3 itu penuh ACC kayak gitu ya. Jadi isi dari proposal itu sebenarnya bab 1 sampai bab 3. Jadi kalau teman-teman udah ACC proposal itu 1, 2, 3 udah ACC seperti itu ya. Jadi bukan berarti dengan ujian proposal Anda ACC proposal enggak. Itu ACC-nya ACC dari judulnya ya. ACC dari konsepnya, dari isinya. Oke, ini udah bagus, lanjutkan. Nah, habis itu tetap nanti teman-teman membuat proposal bimbingan ke pembimbing 1 seperti itu. Nanti kalau sudah dari 1 ke 2 ya. Kemudian bobot 3 orang berarti harus ada tambahan apa gimana? Nah, nanti itu urusan penguji nanti ya. Nanti urusan penguji proposal. Ketika teman-teman ada 3 orang misalnya ini sederhana, tapi kok 3 orang ya. Itu nanti di penguji akan memberikan arahan harus kemana ya. Jadi makanya membantu sekali dengan adanya ujian proposal ini, teman-teman itu akan diberikan, artinya akan dikasih jalan untuk menuju Roma kayak gitu ya, akan dikasih jalan menuju Roma biar lebih mantap nanti tugas akhirnya. Nanti ujian proposal berarti itu ditanya satu-satu atau bagaimana? Nah nanti itu pasti penguji itu akan menanyakan, mungkin ya bisa ke 1 orang, bisa ke 3 orang. Tergantung penguji ya, mungkin akan tanya ke ini,
kamu punya konsep apa, ini punya konsep apa, kan seperti itu. Jadi gak usah fobia, karena ujian TA ini bukan tidak masuk nilai ya. Kita tidak ada ujian ini, tetapi ini kita biar tahu ke arah mana. Atau mungkin tahun depan mah kita nanti bisa jadi ujian TA-nya akan masuk nilai, bisa jadi. Bisa jadi nanti ujian TA-nya akan masuk, proposal TA-nya akan masuk nilai ya. Nanti digabungkan dengan ujian TA. Tapi untuk tahun ini kayaknya belum. Tetapi biar kalian itu nanti lebih bagus aja TA-nya, biar arahnya jelas gitu kan. Jadi nggak usah fobia, nggak usah takut ya. Disiapkan saja nanti yang terbaik ya, biar bisa menjawab, biar arahnya kemana gitu kan. Dan juga biar dosennya, pengujinya pun nggak pusing, karena kalau yang diujiankan pinter, bagus, ya mereka nggak pusing, ah udah bagus, udah cukup lah gitu kan. Tapi kalau diujiankan kurang paham, kemana-mana lah pusing, dosennya bertanya lagi, memberikan saran pun nggak mudeng-mudeng. Nah itu yang di situ yang ini ya. Mungkin dari saya itu, silakan barang ada yang mau menambahkan, Bu Ida. Oke, yang lain barangkali ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu. Cukup Mas ya. Oke, Saya kira sepertinya cukup. tidak udah pertanyaan, udah cukup biar dosen-dosen barang menanyakan. Oke. Mungkin pemaparannya sampai sini dulu untuk sosialisasi ujian proposal tugas akhir tahun akademik 2020-2021. Semoga pemaparan yang tadi dipaparkan oleh Pak Rais dapat mencerahkan atau membuat lebih jelas nanti proposal yang seperti apa yang akan mau dilanjutkan dan proposal yang seperti apa nanti yang akan diperbaiki oleh penguji pas sidang proposal. Dan semoga para teman-teman kita mahasiswa sudah nggak begitu pusing lagi atau bingung nanti proposal ujiannya gimana, terus teknisnya gimana. Semoga sudah ada jawaban untuk hari ini. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk webinar hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Bacot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.